semuanya, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini aku akan sharing ke kalian terkait mitos-mitos dan faktanya kuliah di jurusan hukum. So, buat kalian yang pengen nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga berikan komentar-komentar positif. Oke? Nah guys, di sini aku tuh akan membacakan beberapa mitos dan juga faktanya tuh sebenarnya kayak gimana menurut aku pribadi ya. Jadi karena aku kuliah di jurusan hukum, jadi ya aku relatein sama apa yang aku alamin ketika aku kuliah di jurusan hukum gitu. Karena banyak banget kan mitos-mitos tuh yang beredar tentang anak-anak yang kuliah di jurusan hukum tuh seperti ini seperti itu, dan ya kita nggak tahu kebenarannya karena mungkin kalian yang nonton nih maba-maba, kalian belum tahu kayak gitu. So buat kalian, mitos-mitos ini tuh bisa jadi penghalang atau dan juga menggoyahkan keyakinan kalian untuk masuk di jurusan hukum. Jadi jangan sampai gitu ya. Oke, mitos yang pertama yaitu kuliah di jurusan hukum harus jadi pengacara. Ini pasti nih semua orang nih pernah denger nih, atau mungkin kalian yang udah kuliah di jurusan hukum pasti pernah diomong sama orang-orang kalau lulus nanti pasti jadi pengacara ya, jadi hakim ya, jadi apalagi jaksa ya, selalu disangkut-sangkutin gitu. Karena emang itu pekerjaan yang tidak bisa diambil alih oleh orang-orang yang kuliah di luar hukum gitu. So guys, faktanya tidak semua yang masuk di jurusan hukum itu harus jadi pengacara, karena ketika kita kuliah di jurusan hukum ini kita akan mendapatkan banyak skill. Kita akan mempelajari banyak skill-skill yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak hanya dituntut untuk selalu berbicara, jadi orang yang selalu berbicara di depan umum, tetapi kita juga dilatih untuk berpikir kritis dan juga menganalisis dan juga menulis gitu. Jadi kalau kalian pun kurang nih dalam public speakingnya, kalian bisa imbangin dengan menulis. Nah, di jurusan hukum ini problem solving itu juga akan terus diasah. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Gimana caranya kita menemukan solusi-solusi dari suatu permasalahan. Tentu skill tersebut itu diaplikasikan dalam banyak profesi. So skill-skill dasar yang kita dapatkan ketika kita nanti kuliah di jurusan hukum itu, kita tuh nanti tuh bakal ngaplikasiin di banyak profesi gitu sih, kayak tadi yang udah aku sebutin ya. Oke, kita lanjut mitos yang kedua, yaitu anak hukum harus pandai berbicara di depan umum. Itu juga sebuah mitos. Jadi sebenarnya faktanya kuliah di jurusan hukum ini yang nomor satu tuh bukan melulu soal public speaking ya, atau berbicara di depan umum, tetapi kita tuh harus memiliki skill kritis, yang mana skill ini tuh wajib ya guys. Jadi kayak berpikir strategis, analisis data, mengolah sumber informasi, menyipratkan apa yang terjadi, dan juga mengemukakan solusi kita terhadap suatu permasalahan yang ada. Jadi hal-hal tersebut tuh penting banget dibandingkan hanya jago bicara aja. Karena kalau kita cuma pintar ngomong aja tetapi kita kurang memiliki data-data yang aktual dan juga sumber-sumber yang aktual, maka apa yang kita omongkan tuh kurang berbobot. So di hukum, di dalam jurusan hukum, kita nanti akan diajarin bagaimana cara mengemukakan pendapat dengan berbagai sumber-sumber yang kuat gitu guys. Dan kalau kalian tuh pengen belajar untuk bisa berbicara di depan umum, ya kalian tinggal latihan aja gitu. Tapi skill utama tadi untuk mendapatkan analisis data yang benar atau yang fakta itu tuh jangan ditinggalkan gitu. Jadi nanti ketika kalian ngomong, kalian tuh berbobot gitu apa yang kalian omongkan. Jadi sinkron gitu antara pinter ngomong dan juga omongan kalian bener gitu secara data dan faktanya. Buat kalian yang takut dengan mitos ini, karena aku bisa ngomong nih, aku nggak berani ngomong di depan umum, aku nggak berani nggak jadi masuk hukum, jangan takut, kalian tuh belum menjalankan gitu loh. Kalian jangan takut
kalau kalian tuh kurang bisa berbicara di depan umum, kalian terus aja berlatih ngomong di depan audiens ketika kalian di kelas, mengemukakan pendapat kalian di depan dosen dan teman-teman kalian yang seperti itu. Dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin kalian juga bisa nih ngomong di depan cermin gitu sendirian. Nah itu tuh akan mengasah gitu, kalian akan menanamkan rasa kepercayaan diri kalian gitu untuk berbicara di depan umum, seperti itu. Mitos yang ketiga yaitu anak hukum harus hafal undang-undang. Ini juga salah satu mitos yang semua orang pasti tahu gitu, dan semua orang tuh beranggapan kalau orang yang kuliah di jurusan hukum itu hafal undang-undang. Ya gimana ya, jadi yang sebenarnya terjadi ketika kita menjadi mahasiswa hukum itu nggak seperti itu. Jadi jangan beranggapan kalau semua anak hukum tuh hafal undang-undang, guys. Taulah ya, DPR di negara kita itu tugasnya tuh membuat undang-undang, dia tuh selalu nulis undang-undang, membuat undang-undang, memperbarui undang-undang. Dan gak mungkin dong kalau kita tuh harus ngafalin semua itu gitu loh, karena nggak semua undang-undang tuh ditulis dengan jelas gitu. Masih perlu menganalisis, menganalisa, membandingkan, dan kita baru bisa menarik kesimpulan apa arti dari undang-undang tersebut. Karena bahasanya undang-undang tuh bener-bener, ya tau lah ya, kalau kalian baca undang-undang tuh pasti masih agak membingungkan gitu kadang-kadang bahasanya tuh emang. Jadi kita tuh nggak boleh menelan bulat-bulat undang-undang ini tuh langsung kita menyimpulkan, jangan. Jadi kita perlu menganalisis terlebih dahulu, menafsirkan kalimat per kalimatnya, maksudnya tuh apa, itu yang disebutkan di situ tuh untuk siapa, dan kayak gitulah pokoknya. Tapi nggak ada salahnya juga nih kalau kita tuh tahu dasar hukum gitu. Jadi semisal nih ada suatu permasalahan nih, kasus, terus ditanya ini kalau kasus ini pasal apa, nah kita ngafal tuh dasar-dasar hukumnya itu barulah. Tapi kalau kita ngafalin dasar-dasar tersebut, kita juga harus ngerti emang dasar-dasar hukum tersebut tuh benar gitu loh. Jadi kita harus emang udah menganalisis dasar-dasar hukum tersebut. Jadi jangan cuma dihafal tapi kalian nggak ngerti gitu guys. Jadi kalian kalau mau ngafalin, kalian juga harus mengerti apa arti dari undang-undang yang kalian hafalin itu. Oke? Karena kalau kita hafal dan kita juga ngerti maknanya, kita tuh nggak bakal lupa gitu kan. Tapi kalau cuma ngafalin doang pasal ini, ayat ini, undang-undang nomor ini gitu tuh, kita bakal lupa gitu, karena kita nggak tahu arti undang-undang tersebut tuh apa, seperti itu. Mitos yang keempat yaitu pengacara itu membela orang yang salah. Ini pasti juga salah satu mitos yang sangat-sangat beredar luas di masyarakat ya kan. Ih pengacara mah belain orang yang salah, ih duitnya haram, ih ini itu, aduh. Itu pasti orang-orang tuh banyak yang beranggapan seperti itu guys. So fakta yang sebenarnya yaitu para pengacara itu tidak diciptakan untuk membela orang yang salah. Jadi pengacara itu tugasnya adalah untuk make sure atau meyakinkan, memastikan bahwa si kliennya tersebut tuh dihukum tidak melebihi dari apa yang diperbuatnya. Semisal si kliennya emang bersalah, seperti itu. Atau juga si pengacara tuh tugasnya untuk memberikan problem solving gitu loh. Jadi memberikan apa sih problem solving itu, kayak solusi-solusi dari permasalahan tersebut gitu loh. Jadi kita sebagai klien nih nantinya ya, misalnya kita nih punya sengketa, punya permasalahan nih dalam hidup kita nggak ngerti nih ada nggak ya hukum yang ngatur, karena kita orang awam, so kita datang nih ke pengacara, kita konsultasi ke pengacara, ini nih saya punya masalah ini kira-kira nih kayak gimana di mata hukum, seperti itu. Si pengacara akan memberikan solusi-solusi, statement-statementnya gitu loh guys, untuk mengatasi permasalahan dari para klien tersebut gitu loh. Jadi bukannya pengacara tuh membela orang yang salah, tapi pengacara itu juga untuk melindungi hak-hak dari si terdakwa gitu. Karena si terdakwa nih dia tuh pasti memiliki hak
Karena nih setiap manusia itu tuh pasti memiliki hak gitu guys. Terdakwa ini kan juga manusia, jadi dia juga punya hak dan hak dia tuh patut untuk dilindungi gitu. Dan dipastikan agar haknya itu tidak matikan gitu aja ketika dia tuh mendapatkan tuntutan gitu loh. Jadi seperti itu guys tugas pengacara. So kalau kalian emang bener-bener kepo banget, kalian langsung aja masuk kuliah di jurusan hukum, karena tuh asik banget. Kita tuh selalu mempelajarin apa yang sebenarnya tuh terjadi dan bagaimana sebenarnya itu harus diselesaikan menurut undang-undang yang berlaku di negara tercinta kita ini. Selain itu kita juga akan belajar kode etik yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja di bidang hukum seperti hakim, pengacara, jaksa. Mereka semua punya kode etik dan kita mempelajari itu gitu. Karena pekerjaan mereka itu merupakan pekerjaan yang berintegritas tinggi gitu guys. So guys, gimana? Masih mau percaya sama mitos-mitos yang udah beredar di masyarakat luas? Jangan, jadi kalian tuh perbanyak menonton video-video yang bermanfaat, yang memberikan, yang bisa menambahkan wawasan kalian dan bisa membuka pola pikir kalian. Jadi jangan percaya gitu aja sama mitos-mitos gitu, karena mitos itu belum tentu benar. Dan di sini saya memberikan fakta-fakta dari mitos-mitos kuliah di jurusan hukum yang sudah beredar luas di masyarakat. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar positif di kolom komentar. Makasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.